bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sekali lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan dari awal, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
dan hatiku bersuka kanamu. Kami bersuka, kami tinggikan Engkau, Yesus Raja. Hati kami bersuka, kami naikkan pujian kami, glory haleluya. Oh haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sampai hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Pada hari ini saya juga mengucap syukur Tuhan sudah tolong saya sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan saya. Dan saya berharap Bapak Ibu semua juga yang ada di rumah boleh sama seperti saya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini saudara, saya ingin ajak kita semua untuk belajar firman Tuhan bersama-sama yang akan diambil di dalam Mazmur 127 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua saudara. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Dikatakan di sini, Mazmur katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Pada akhir-akhir ini, banyak orang sedang membangun rumah. Dalam situasi pandemi seperti ini, masih ada orang yang membangun rumah. Pada saat membangun rumah, tidaklah mudah seperti apa yang kita pikirkan pada saat tidak ada pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita mau membangun rumah, dikatakan di sini bukan cuma sekedar membangun saja. Pada saat kita semua orang yang ingin membangun rumah, pastilah ada yang namanya persiapan. Bukan sekedar kita membangun, sekedar langsung ayo kita bangun rumah, besok pagi panggil tukang, panggil semuanya, langsung membangun. Tapi tidak seperti demikian. Kalau kita mau membangun rumah, pasti ada yang namanya persiapan-persiapan. Persiapan ini dimulai dari beberapa waktu sebelumnya. Mungkin ada yang seminggu, mungkin juga ada yang sebulan, mungkin juga ada yang setahun sebelumnya sudah mengadakan persiapan-persiapan. Nah, saudara, pada hari ini kalau kita mau membangun rumah, dikatakan di sini kita perlu yang namanya persiapan. Sekali lagi dikatakan persiapan. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, ada yang namanya persiapan untuk membuat gambarnya. Pasti ada rencana gambarnya apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Nah, saudara, kalau kita mau membangun rumah, kita harus tahu kita mau bangunnya bentuknya seperti apa. Melalui gambar inilah ketahuan, oh rumahnya akan gambarnya bentuknya seperti ini. Tapi kalau enggak, kita nanti cuma sekedar membangun, kita baru bingung di tengah jalan. Oh iya, ini rumahnya bentuknya apa ya? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, saudara, perlu yang namanya gambar. Perlu ada yang namanya gambar. Jadi gambar, setelah itu kita tahu, oh nanti rumah ini akan berbentuk seperti demikian. Dan selanjutnya perlu persiapan yang namanya anggaran, biaya-biaya. Jadi bukan cuma sekedar gambar saja, tapi kita perlu perencanaan yang namanya gambar dan anggaran. Anggaran ini juga sangat penting, saudara. Kalau nggak ada anggaran, kita nggak tahu. Pada saat kita mulai membangun, tiba-tiba di tengah jalan uangnya habis karena tidak ada anggarannya. Kalau sudah dianggarkan, kita akan tahu nih budgetnya berapa, uangnya berapa yang harus dikeluarkan selama kita membangun rumah ini. Nah, pada saat kita sudah berjalan, kita akan tahu, oh ini uang ini udah sekian. Sampai rumah ini bangun sekian, dananya perlu sekian, anggarannya sekian. Nah, sampai habis, kita tahu, oh uangnya harus sekian. Nah, memang namanya anggaran bisa namanya banyak yang namanya kelebihan. Jadi tidak sesuai dengan anggaran. Jadi lebih daripada yang dianggarkan. Karena banyak orang yang melihat pada saat udah berjalan, oh saya pingin nambah ini loh, lebih bagus ini loh dengan barang yang seperti ini. Nah, itu yang namanya anggaran. Nah, setelah itu kita perlu persiapan, kita mencari namanya tukang. Tukang ini ialah orang-orang yang akan mengerjakan bangunan ini dibangun
oleh tukang-tukang ini. Pekerjaannya seperti apa. Nah, saya punya pengalaman saudara, kalau kita membangun, kita memang harus diawali dengan yang namanya persiapan itu saudara. Pada saat kita tidak ada persiapan, tidak mempunyai gambaran yang jelas, kita nanti tengah jalan akan berantakan sendirinya saudara. Tapi kalau firman Allah dikatakan di sini, kalau bukan Tuhan yang membangun, dikatakan di sini, kita apa yang terjadi saudara? Semuanya dikatakan apa? Membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dikatakan sia-sia. Sia-sia saudara. Semua sudah disiapkan. Gambar sudah disiapkan. Anggaran sudah disiapkan. Tukang pekerjaannya mungkin yang terbaik sudah disiapkan. Tapi kalau firman Allah katakan, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Saudara, saya punya contoh pribadi saya saudara. Memang kalau Tuhan belum izinkan itu terjadi saudara, itu pasti akan ada namanya sia-sia saudara. Saya pernah membangun rumah saudara, setelah sudah bangun mau ke lantai 2 saudara, tiba-tiba memang waktu itu ada kesalahan saya. Surat-suratnya belum ada saudara, belum ada izin resminya, sudah sedang diurus saudara. Tapi pada saat itu, akhirnya rumahnya apa yang sedang terjadi dengan rumah itu? Rumah itu dirobohkan saudara. Dan apa hasilnya? Rugi. Nah, ini menjadi pengalaman buat kita semua pada hari ini. Kalau kita membangun rumah, kita harus melibatkan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa walaupun cuma sekedar rumah saja, itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya, saudara. Nah, apalagi kalau kita mau bukan cuma sekedar membangun rumah secara fisik. Membangun rumah secara fisik perlu yang namanya tadi, saudara, persiapan-persiapan. Perlu yang namanya gambar, perlu namanya anggaran atau support apa, yang mendukung apa, terus perlu pekerja-pekerjanya. Terlebih juga kalau kita mau membangun rumah tangga, saudara, perlu sekali kita ada yang namanya gambar, diawali dengan persiapan-persiapan. Banyak anak-anak muda sekarang ini tanpa melihat persiapan-persiapan, tanpa adanya persiapan-persiapan, dia pingin berumah tangga. Tapi apa yang terjadi? Yang penting saya mempunyai calon, cukup segitu saudara. Dia ketemu dengan siapa? Ya sudah ketemu, dipacarin saudara. Bukan sekedar itu saudara, kita mau berumah tangga. Kalau kita mau berumah tangga, kita perlu gambaran yang jelas di awalnya saudara. Apa artinya? Gambaran yang jelas di awal, kita harus tahu gambarnya seperti apa. Kita ingin punya calon seperti apa. Kita ingin punya pasangan seperti apa. Syaratnya seperti apa, saudara. Saya waktu dulu sering sekali didatangi anak-anak muda, remaja perempuan, saudara. Mereka sering bertanya kepada saya, Kak, kalau saya ingin punya pacar seperti ini boleh enggak? Saya tanya, orangnya agama apa? Agama Muslim. Oh, saya bilang, kalau agama Muslim, kamu Kristen, itu sangat-sangat tidak cocok. Kamu harus punya standar sendiri. Kamu harus punya syarat sendiri, saudara. Jangan cuma karena dia ganteng, gambarannya bagus, mungkin dia kaya, kamu pacarin. Jangan, saudara. Kamu harus punya syarat dari awal bahwa harus seiman. Bahwa di awal itu sangat-sangat penting sekali, saudara. Karena apa, saudara? Kalau berumah tangga, membangun rumah tangga, itu merupakan suatu syarat utama, saudara. Gambarnya jelas pada saat kita mau membangun rumah tangga. Gambarnya jelas, saudara. Kalau gambar tidak jelas, akan berantakan di tengah jalan. Suatu saat saya ketemu dengan kawan saya. Kawan lama sekali, mungkin sudah 30 tahun tidak ketemu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia cerita. Saya tidak ketemu tapi ketemu di Facebook. Akhirnya dia cerita, saudara. Pada saat dia cerita, dia dulu seorang pelayan Tuhan. Saya dia pelayan Tuhan yang aktif di gereja. Dan sekarang dia menikah dengan seorang agama dari agama lain, saudara. Di awal waktu pernikahannya, suaminya katakan nggak jadi masalah. Nanti kamu jalani agamamu, saya jalani agamaku.
Oke, tidak ada apa-apa saudara. Setelah mempunyai anak 3 saudara, mulai ada syarat-syaratnya saudara. Sampai-sampai saudara pada saat dia pulang gereja, dia dimarahi oleh sang suaminya habis-habisan. Dan dia katakan, loh dulu nggak apa-apa, ya dulu. Sekarang berubah, kamu harus ikut saya, kata dia. Atau kalau tidak ikut saya tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh ke gereja. Akhirnya suatu saat dia masih nyumpet-nyumpet pergi ke gereja. Pada saat dia ngumpet-ngumpet pergi ke gereja, pada saat itu suaminya pulang dari kantor dan ketemulah dengan istrinya. Pada saat suaminya ketemu dengan istrinya dan istrinya sangat kaget sekali. Dan apa yang terjadi? Suaminya ini pukul istri ini, ibu ini dengan tangannya dipukul, sudah dipukul sampai mukanya babak belur saudara. Dan akhirnya semenjak itu dia tidak pernah ibadah lagi. Dan dia stop karena dia katakan kalau kamu masih ke gereja, kamu akan saya ceraikan. Apa yang terjadi saudara? Kalau kita dari awal gambarnya tidak jelas, itulah yang terjadi saudara. Begitu, pada hari ini saudara kita harus jelas mempunyai gambar, mempunyai gambaran jelas pada saat kita ingin membangun rumah tangga. Kalau membangun rumah secara fisik, oke lah saudara, mungkin kita bisa renovasi. Betul saudara? Wah gambarnya jelek saudara. Oh salah ini, walaupun sudah dibangun, salah, nggak jadi masalah. Tapi kalau rumah tangga, ada kata-kata yang sering bercandaan teman-teman itu apa saudara? Kalau sudah berumah tangga itu tidak bisa dikembalikan lagi, gitu. Jadi barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan ke toko, saudara. Jadi harus kita jelas dari awal. Inilah persiapan yang sangat-sangat penting, gambarnya jelas dengan syaratnya, saudara. Dan yang kedua kita pikirkan juga apa saudara yang mensupport apa? Anggaran, saudara. Jangan sampai kita membangun rumah tangga juga tidak ada anggaran. Apa artinya anggaran ini saudara? Anggaran ini ialah pemasukan, income. Banyak orang-orang yang berumah tangga cuma sekedar dia tahu dia punya syarat, oh saya harus mendapatkan orang yang baik, rajin ibadah, aktivis kalau bisa, saudara. Itu sangat-sangat baik. Tapi ini juga menentukan saudara, yaitu apa yang mensupport, ya anggarannya. Anggarannya apa? Dia harus mempunyai income. Dia harus sudah bekerja. Kalau nggak bekerja, apa yang terjadi saudara? Dia setelah masuk rumah tangga, ekonomi mulai melanda, mulai krisis melanda keluarganya, mulai masalah-masalah ekonomi terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Dia akan berantakan karena ekonomi saudara. Dan kalau belum kerja, jangan berani-berani pacaran. Kalau belum kerja, jangan berani-berani yang namanya menikah, saudara. Kalau belum dapat penghasilan yang bagus, saudara, jangan sekali-sekali kita mencoba-coba, saya mau nikah aja, yang penting barangkali nanti diberkati, katanya. Jangan seperti itu, saudara. Kita semuanya harus berani, pertama dari awal, kita harus berjalan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita berdoa, kita harus benar-benar harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan Tuhan berkati. Pada saat kita sudah diberkati, baru kita melangkah ke pernikahan saudara. Jangan kita setengah jalan, kita berhenti. Akhirnya sia-sia semua saudara. Maka itu ada katakan tadi, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, terlebih juga rumah tangga kita, maka sia-sia semua saudara. Amin saudara. Pada hari ini juga Tuhan memberikan kepada kita peringatan buat kita, apalagi yang masih muda, anak-anak muda semuanya, ayo kita sama-sama kita mempunyai gambaran jelas dengan calon kita, dengan syarat-syarat yang harus kita berikan sebagai anak-anak muda. Apalagi yang keluarga sudah terjadi, oh ya saya sudah terjadi mempunyai suami atau istri saya yang bukan sama agama dengan kita. Kita doakan mereka semua saudara. Amin saudara. Dan yang selanjutnya saudara ialah pekerja harus dapat yang sesuai calonnya saudara. Kalau kita melangkah untuk membangun rumah tangga,
kita harus sesuaikan dengan calon kita seperti apa. Kalau calon kita mempunyai keluarga dari ekonomi rendah, mungkin dari ekonomi yang rendah, saudara, kita harus menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Kalau ekonominya tinggi, dia lebih kaya, kita harus bisa menyesuaikan. Bukan berarti kita harus naik sama-sama seperti mereka, tidak, tapi kita juga bisa menyesuaikannya. Saudara, selanjutnya juga saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, dikatakan di sini akan sia-sia, berantakan, saudara. Dan juga selanjutnya saudara, ada juga yang dikatakan di sini bukan cuma sekedar membangun rumah secara fisik, bukan membangun rumah tangga secara keluarga, dan juga ada juga membangun rumah secara apa? Membangun rumah usaha. Membangun rumah usaha. Nah, juga kalau kita pada hari ini sedang ada yang berusaha mau membangun usaha baru atau sedang berpikir, oh saya mau membuka ini loh, membuka usaha ini loh, mau melakukan ini loh, ya saudara juga harus mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau membuka usaha ini. Tuhan, saudara mulai dengan yang namanya persiapan juga, saudara. Apa persiapannya? Harus tahu gambaran yang jelas. Usahanya usaha apa? Jangan cuma sekedar saya mau usaha apa ya, nggak tahu. Ya udah jalani aja, barangkali ini bisa cocok. Jangan, saudara. Dari awal harus ada persiapan. Dengan rencana usahanya apa? Membangun usaha ini apa? Mau membangun usaha yang kita senangi, kita minati, benar-benar kita mempunyai passion di sini. Bukan sekedar cuma ya udah ikut-ikut aja, oh teman lagi jualan ini, ikutin jualan ini. Enggak, saudara. Kita harus pas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita harus mempunyai gambaran jelas dengan rencana usaha kita ini. Dan anggarannya juga kita perlu persiapkan. Apa saudara? Biaya-biayanya, modalnya apa? Kita harus siapkan semuanya, saudara. Dan pekerjaan siapa yang melaksanakannya, kita juga harus siapkan ini. Dan juga kita perlu ada yang namanya inovasi-inovasi. Harus ada yang namanya sesuatu yang baru. Ada inovatif-inovatif, saudara. Pada hari ini, saudara, firman Allah katakan sekali lagi, kayak ingatkan kepada kita semua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, dan ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di ayat yang kedua, saudara, sangat jelas sekali. Semuanya apa yang kita lakukan akan namanya sia-sia, saudara. Karena apa, saudara? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan campur tangan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, dalam membangun rumah secara pribadi, secara fisik, membangun rumah tangga kita, membangun rumah usaha kita. Kalau bukan Tuhan yang ada di tengah-tengahnya, campur tangan, semuanya akan sia-sia dan akan berantakan, saudara. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kesuksesan, memberikan kepada kita kemampuan melakukannya semua dengan baik. Karena apa, saudara? Karena ingat, katakan Tuhan katakan kepada kita semua, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Karena apa, saudara? Berkat itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Berkat itu Tuhan sudah siapkan pada saat waktu kita tidur saja, belum bangun, saudara. Berkat itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah berikan berkat itu. Pada saat kita bangun, kita tinggal ambil semua berkat-berkat itu. Tinggal kita nikmati berkat-berkat itu, saudara. Itulah dia, Tuhanlah yang melakukannya, saudara. Jadi apa yang kita akan lakukan nextnya, saudara, akan datang, saudara. Apa yang kita ingin kerjakan, ayo libatkan Tuhan. Kita butuh Tuhan hadir dalam setiap membangun rumah kita. Bukan cuma sekedar rumah fisik saja, bukan sekedar rumah tangga saja, tapi bukan sekedar rumah usaha saja, tapi semua apa yang kita ingin bangun, terlebih juga membangun rumah rohani kita, biar kita semuanya boleh semangat, boleh lebih hari lebih baik lagi, lebih hari diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita sama-sama, saudara, di masa pandemi COVID ini, di masa krisis ini,
biarlah kita selalu melibatkan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita sia-sia. Jangan sampai kehidupan kita tidak ada artinya. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak berhasil dan akhirnya kita menjadi rugi, saudara. Pada hari ini, saudara, saya hari ini sangat-sangat bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang saya sembah Allah yang luar biasa, saudara. Saya mengalami banyak berkat-berkat Tuhan. Pada saat saya bangun pagi, saya merasakan, saya menikmati, saya mengambil berkat-berkat Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, saudara, berkat Tuhan itu, kesuksesan itu Tuhan sudah sediakan pada saat saya waktu tidur, saudara. Amin, saudara. Pada hari ini, saudara, ayo kita sama-sama libatkan Tuhan. Jangan lupa, kita harus libatkan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Engkau sungguh amat baik bagi kami semua. Engkau sungguh amat baik bagi kami semua sampai hari ini, Tuhan. Berkat-Mu sudah nyata bagi kami. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang menonton acara ini, Tuhan. Berkat Allah selalu melimpah bagi mereka. Biar apa yang kami lakukan, Tuhan selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh dengarkan firman-Mu, kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu. Terpujilah nama Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lain memimpin perjalanan kami. Kalau kami mungkin ada tempat lain, ada di rumah, ada di mana saja, aktivitas kami hari ini, Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama Bapa. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.